الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيرانهم بذي سلمي ما جزت دما جرى من مقلة بدمي مولا لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من إدم مولا لوسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu as-sabi'atu wal ishrun. Utawi kaidah kang kaping 17. Iku ma haruma akhduhu haruma i'ta'uhu. Utawi perkara haruma kang haram apa akhduhu ngalap ma iku haruma haram apa i'ta'uhu weweh ma. Wa kullu ma haruma akhduhu khutir i'ta'uhu aidan kama anhum syuhir. Wastasnina wa rashwatin li hakimin tawassulan li hakihi min zalimi wa fakima surin wa ma qad badalah liman yukhafu hajruhu liyasilah. Wa kullu ma utawi sekabiane perkara haruma kang haram apa akhduhu ngalap ma iku khutira den haramaken apa i'ta'uhu maringaken ma aidan halih malih koyok dene akhduhu kama syuhira kama koyok keterangan syuhir kang masyhur apa ma anhum saking ulama. Wastasni lan jabakno sira nahwa rasywatin ing umpamane suap li hakimin maring hakim tawasulan krono amrih hasil lihakihi maring hakir rosi min dhalimin sangking wong kang dhalim wa faki maksurin lan sin utawa sa'iku lan kapecah lan pecate tahanan lan mecat tahanan membebaskan tahanan wama lan perkara qad badala kang nyerahaken sapa wong ing ma liman maring wong yukhafu kang den wedeni apa hajruhu nyatrune man liyasilah supaya nemokaken sapa man ing badil supaya nemokaken sapa man ing badil. Wa haitsu ma khafal wasido lima wa haitsu ma khafal wasido lima atau minal maliliud khisalimah wal badla min qadin likayyu wallah wal akhdhu lis-sultani layahillah. Wa haitsu ma khafa ing dalem nalikane wedi sapa alwasiyu wong kang den wasiati dzaliman ing wong kang zalim atau mongko maringi
sapa wasi minal mali ing sebagiane bondo, liyadakhi supaya dadi sapa wasi iku saliman wong kang slamet, wal badla lan nyerahaken mingkodin saking kodi, likai wala supaya ora den lantik sapa kodi, supaya ora den lantik sapa kodi, wal akhdhu utawi ngalap li sultani maring sultan iku layakhila ora halal apa akhdhu. Al-qaidatu wal asyruna ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Sesuatu yang diharamkan diterima atau sesuatu yang haram diterima haram pula untuk diberikan atau haram pula memberikan. Kemarin kita ada kaidah sebelumnya, ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Sesuatu yang dilarang untuk digunakan haram pula menyimpannya. Nah, dua kaidah ini punya keterkaitan yang sangat erat. Sebab jika dilihat dari motif, memiliki kesamaan dari berbagai sisi. Antara kaidah ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu dengan kaidah ma haruma akhduhu haruma i'tahu. Intinya kaidah ini menjelaskan bahwa apabila ada sesuatu yang haram untuk diterima atau diambil, maka haram pula diberikan. Kenapa? Sebab antara memberi dan menerima atau mengambil ada terkandung asas kausalitas. Apa kausalitas? Hubungan sebab akibat. Artinya tidak ada penerima kalau tidak ada yang menyerahkan atau memberi. Dan tidak akan ada yang memberi jika tidak ada yang mau menerima. Ini namanya hubungan kausalitas. Seperti kemarin hadis yang dijadikan dasar kaidah, tidak mungkin ada pemabuk minum khamr kalau tidak ada penjualnya. Tidak akan mungkin ada penjual khamr jika tidak ada produsen khamr, dan seterusnya. Jadi ada 10 yang dilaknat oleh Allah terkait dengan khamr kemarin, penerimanya, yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang membawanya, dan yang memakan hasil penjualannya, dan seterusnya. Nah, ini nanti ada pengecualian kaidah. Di inti kaidah itu adalah kesamaannya sama persis dengan yang kemarin dari sisi asas dan motifnya. Wa min furu'iha iku setengah saking pira-pira contone kaidah. Yahrumu haram apa ittikhadu apa i'ta'ur riba maringaken riba. Wasaniyatu tawi kang kaping pindho iku i'ta'u mahril baghi maringaken buruane PSK. Maringaken buruane PSK. Mari mbok gawe sing bener piye Pak, ora usah mbayar. Gawene salah mbok takokno piye mbayar.
Wasalisatu tawi kang kaping telu iku i'ta'u halwanil kahini, maringaken ongkose dukun, tukang badek, tukang ramal. Warabi'atu utawi kang kaping papat iku i'ta'ur raswati, maringaken suap, maringaken suap. Secara umum beberapa contoh yang di sini ini tidak membatasi contoh, cuma yang disebutkan ada 6. Sekarang terkait dengan i'ta'ur riba, fenomena riba. Kalau dalam fikih disebutkan hadis, kalau dalam fikih juga disebutkan tentang dalil keharamannya riba. Wa akhallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Rentenir gak oleh. Riba rentenir. Rasulullah juga pernah bersabda, la'anallahu akilar riba wa muwakkilahu wa syahidahu wa katibahu. Allah melaknat pemakan riba, melaknat yang mewakilkan transaksinya, melaknat orang yang bertugas sebagai pencatat riba. Nek sampean takon piye Pak kerja bank, ya pikiran dewe, bank iku riba taka. Lek bank mbok simpulno sebagai riba, maka keluarlah dari pekerjaanmu. Kalau kamu simpulkan bank itu bukan riba, saya ndak ngukumi bank, wis cari sendirilah kajiannya. Ada mukhtalaf, ada yang mengatakan riba, ada yang tidak. Kalau bank retail itu piye Pak? Bank retail, ya simpulkan sendiri. Kalau itu riba, maka berarti kamu memakan gaji yang haram. Jadi satpam tau Pak, ta'awanu alal ismi, sama. Awakmu dadi satpam bank toh, deloken dhewe iku riba taka. Jika yang kamu bantu adalah objeknya adalah riba, maka itu juga termasuk dosa di dalamnya. Ini la'anallahu akilar riba wa muwakkilahu, termasuk marketing berarti. Yang mengeksekusi, yang mencari nasabah itu kan marketing. Yang mewakili transaksinya CS, customer service. Yang mencatat juga customer service. Dua dalil ini, Quran dan hadis ini menyinggung dengan jelas bahwa riba itu haram. Tidak terbatas hanya pada penerimanya saja, tidak terbatas hanya pengkonsumsinya saja, namun juga menjangkau, berlaku pada segala bentuk aktivitas dan alokasi yang mengandung praktek riba, termasuk pemberi riba, pencatat riba, dan transaksi-transaksi yang terlingkup dalam transaksi riba. Golek penggawean liya sing gak muhtalaf. Kemudian yang kedua, memberikan mahar. Mahar itu ongkos, biaya, ongkos apa? PSK. Nah kan iku mbok gawe 10-20 menit kan enak regane. Yang ketiga, i'ta'ul halwanil kahin. Kenapa memberikan ongkos dukun itu haram? Karena aktivitas bermendukun atau dukun itu haram. Ini kahin yang di sini ini bukan dukun secara umum loh. Kalau orang Jawa itu nyebut dukun itu ada dukun pijet bayi. Ini bukan ini. Kahin itu kalau dalam bahasa Indonesia apa?
orang yang termasuk kegiatan meramal apa yang akan terjadi di depan. Nanti tanggal 12 bulan 12 2012 kiamat. Walah. Wong ngomong ini terus mbok wae amplop, haram, Pak. Ngamplopi ning aku ae. Haram. Kenapa haram? Pekerjaan yang menyebabkan dia diamplop itu haram. Berarti keharamannya itu dua. Bagi orang yang menerima, haram menerima, plus sekaligus perbuatan dukunnya itu juga haram. Lalu kemudian i'ta'ur raswati, memberikan suap. Nah, ini menarik. Fenomena suap atau riswah itu, riswah dalam perspektif fikih itu sesuatu yang diberikan kepada penguasa, hakim, qadhi, sultan dan sebagainya, pimpinan satu lembaga atau siapapun, dengan tujuan agar apa yang dikehendaki penyuap berhasil. Jadi memberikan sesuatu kepada pimpinan atau siapapun dengan tujuan agar maksud dan tujuanmu itu tercapai. Misalnya kamu CPNS ujian, kamu memberi amplop 500.000 kepada petugas seleksi CPNS, maka itu kamu katakan sodakoh ataupun apapun. Kalau kamu punya tujuan agar supaya orang yang nyeleksi itu milih kamu, maka itu namanya riswah. Meskipun kamu beralibi di lesan, ndak Pak, saya ingin sodakoh. Coba kalau kamu ndak pas ngepasi CPNS, mau sodakoh 500? Wah. Nah, itu berarti otomatis jadi suap. Malaikat yo ngerti rek, ambune iku ambu gak enak. Ke rumah seorang bupati misalnya, wah, bawa ini, bawa itu, ngamplopi dan lain sebagainya. Karena pada saat itu dia punya kepentingan. Kepentingannya ingin diangkat jadi atau dinaikkan pangkatnya, dinaikkan jabatannya. Itu secara otomatis jadi riswah. Karena kamu punya dorongan agar supaya tujuanmu tercapai. Hati-hati. Kanjeng Nabi dawuh ar-rashi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap sama-sama besok masuk neraka. Dalam hadis lain ada Nabi bersabda ar-rashi wal murtasi fil hukmi. Orang yang nyuap dan yang disuap hukumnya sama. Ini orang apa? Bedanya dengan rosi wal murtasi finnar dan yang tidak itu bedanya sedikit. Jadi ini garis bawahi, nanti ada pengecualian di bawah. Yang tidak boleh, yang diancam Nabi ini, kalau kamu memberikan itu untuk supaya tujuanmu tercapai. Ini nanti kamu diancam dengan hadis ini. Wal khamisatu utawi kang kaping 5 iku i'ta'u ujratin naihati, maringaken angka sewaden kang sambat-sambat. Nakhiyah itu dalam kamus itu diartikan wanita atau siapapun yang disewa untuk menangis-nangis, meratapi mayit yang sudah meninggal. Ini saya melihat tradisi begini ini sebagian orang Cina masih, tapi dulu hampir rata orang Cina begitu. Jadi kalau misalnya bapaknya meninggal dunia, nyewa nakhiyah, suruh meratap-ratap, menangis-nangis di pinggirnya jenazah. Padahal ketika jenazah itu kamu tangisi, itu disiksa jenazah. Bapakmu meninggal, ibumu meninggal, nangis pantes dulu, ayo aja suwe-suwe. Waduh, biung. Wah, wih ndadekno bapakmu apa? Malah disiksa. Wis nangis yo wajar lho, manusiawi.
Seterusnya ndak usah nangis, biasa saja, doakan, yang terpenting mendoakan. Kok nangis-nangis apa lek mbok tangis iku terus melek dhewe ngono kan gak to. Sing mbok tangisi gak urip. Wasadi satu tawi kang nomor 6 iku i'ta'u ujrati zamiri, maringaken ongkose tukang musik. Jadi nyewa orkes itu berarti haram atau halal? Haram menurut perspektif kaidah ini. Ini saya ndak main musik pak. Iya kamu bayari tukang musik kok. Haram berarti. Wa kharajalan kejaba andzalika saking mengkono-mengkono furu. Sange mengkono-mengkono furu. Apa al awalu ka utawi kang pertama iku ar-raswatu lil hakim. Ar-raswatu utawi suap lil hakimi maring hakim liyuhasila supaya amrih tumeka sapa ar-rasi wong kang nyuap tumeka ila hakihi maring numprih utawa merkoleh hae rasi. Hae rasi. Kamu tadi misalnya tanya, loh Pak, kalau uang tip Pak, tip itu apa? Tips, biaya, ongkos. Ya kan ono toh, biaya, ongkos, kemungkaran, segala bentuk profesi yang mengandung kemungkaran tapi menguntungkan. Misalnya sebagai musisi, peramal, pelacur, pembajak, sejenisnya. Wah, itu sama semua. Jadi sama seperti yang ada di contoh ini. Jadi segala bentuk tip yang diberikan kepada profesinya yang diharamkan. Orang yang berprofesi sedangkan profesinya diharamkan. Itu semuanya tidak sah. Jadi membayari penyanyi orang itu termasuk di dalamnya. Penjoget-joget apa penari, kok penjoget ya, sing apik no bahasane penari, penjoget. Wes iki sekarang lanjut lah yang dikecualikan. Menyuap hakim dengan tujuan agar supaya dia mendapatkan haknya. Misalnya begini. Kamu terseret dalam satu kasus di mana sebenarnya kamu tidak bersalah, tapi terlanjur dibawa ke meja hijau dan akhirnya kamu terpojok karena ada penuntut umum, ada polisi, penyidik dan seterusnya, yang kemudian kamu dipaksa untuk nandatangani BAP kok BAP. BAP berita acara pengadilan. Lah kamu tidak bersalah itu berarti kan berhak membela diri. Kamu seandainya memberi uang tips kepada hakim agar supaya hakim memutuskan kamu menang di pengadilan, ini tidak disebut dengan riswah atau suap. Sehingga kamu tidak termasuk golongan yang diancam Nabi. Kamu memberikan suap ini boleh. Saya ketika satu saat ngaji Fathul Mu'in kepada Gus Bahak ya begitu, nyimak pengajian beliau. Jadi kalau misalnya kamu ingin jadi bupati, biasanya kan kalau pemilihan umum itu orang-orang masyarakat lingkungan mau nyoblos kalau disangoni, ya dah. Jarene wong-wong aku ya ora tau disangoni mbek wong-wong. Jarene wong-wong ana sangu apa jenenge? Fajar apa? Serangan fajar. Nah, serangan fajare piro rek? 50. Sing abang piro? 100. Ha sing iko 200. Sing iko 300. Kamu andaikan tidak ikut-ikutan membeli suara itu kalah. Sementara kamu yakin kalau jadi bupati betul akan menjadi pemimpin yang tanggung jawab, jujur, memberantas korupsi, memberantas kemaksiatan di kota Jombang misalnya. Sedangkan calon-calon lain itu tidak punya potensi untuk itu.
karena mantan-mantan koruptor misalnya begitu. Kamu memberikan tips kepada masyarakat agar supaya nyoblos, itu tidak masalah. Sing penting kamu gak ikut-ikutan korupsi pisan. Wah, gila aku dadi so korupsi A, B, C, D, E. Oh, kalau begitu kamu memberi tips sangu kepada masyarakat agar supaya nyoblos itu termasuk dalam kategori rishwah atau suap. Nah, jadi bedanya sedikit yang dilaknat dan yang tidak. Yang dilaknat itu agar supaya cita-citamu yang aslinya kamu tidak berhak supaya berhasil. Jadi kamu salah di pengadilan, minta dibebaskan, nyuap hakim, itu namanya riswah. Kalau kamu benar tidak salah, diputuskan di pengadilan salah, kamu nyuap hakim agar supaya mencabut keputusan, itu namanya bukan. Iyata usaiin maringaken suwiji-wiji liman maring wong yukhafu kang den wedeni apa hajruhu nyatrune man. Memberikan tips kepada orang yang ditakutkan purek. Apa purek itu? Gondok-gondok, muring-muring, ngamuk. Boleh. Fakul asiri mecat wong kang den tawan. Min yadil harbi saking kekuasaane kafir harbi. Bi'ita'il amwali kelawan nyerahaken piro-piro bondo. Membebaskan tawanan dari kafir harbi. Atau membebaskan tahanan yang tidak bersalah dengan menyerahkan sejumlah uang atau benda, harta benda, itu namanya juga bukan suap. Artinya kalau bukan suap boleh kamu lakukan. Pak niki konco kulo niki sakjane mboten salah, ini ndak bersalah, tolong lepaskan dia, ini saya serahkan uang 150 juta. Nah, apa suap itu Pak? Bukan, karena mengambil hak kebebasan. Lau khafa lamun wedi sapa alwasi wong kang nrimo wasiat ayastaulia ing yen to nguasani sapa ghasibun wong kang gasap anil mali sangke alal mali ing atase bondo falahu mongko iku tetep kedue wasi ayu addiya yen to nekani sapa wong saean ing suwiji-wiji liyah kliso supaya nyelametaken sapa wasi hu ing mal. Kamu misalnya sedang menerima amanat wasiat dari orang, ini tolong disimpan, ini tolong nanti diberikan kepada si A atau si B, tapi ada orang yang kemudian ngerti dan berpotensi untuk mengambil alih hak harta benda yang diwasiatkan itu. Untuk menghindari ketakutan itu, kamu memberikan tips kepada orang yang kamu takuti itu, boleh. Jadi demi menyelamatkan harta benda yang diwasiatkan, boleh kamu memberikan sogokan. Al-khamisatu iku yajuzu wenang lil qadi kedue qadi. Apa badlul mali nyerahaken bondo. Ala tauliyati ing atase janji den lantik. Wa yahrumulan haram ala sultani ing atase sultan. Apa akhduhu ngalap apa sultanku presiden apa akhduhu ngalap mal. Seorang calon hakim, calon belum hakim, boleh memberi suap kepada presiden agar dirinya diangkat menjadi hakim negara dengan catatan atau dengan janji ia punya dengan catatan orang yang mengajukan menjadi calon hakim itu yakin, memiliki keyakinan bahwa nanti dia akan betul-betul menjalankan amanat dengan jujur, dengan adil dan lain sebagainya. Nah, itu boleh jadi minta. Akan tetapi meskipun boleh diberikan oleh calon hakim kepada presiden, presiden tidak diperbolehkan mengambil suap itu. Jadi ini termasuk kebalikan yang pertama. Kalau tadi maharuma akhduhu haruma i'tahuhu, lagi pengecualian,
boleh memberikan tetapi tidak boleh mengambilnya. Fa'idatun taqrubu min dil qa'idah qa'idatun ukhra ladaihim waridah. Fa'idatun ay hadhihi fa'idatun takrubu parak min dil qaidati saking iki qaidah. Apa qaidatun qaidah ukhra kang liya ladaihi min dalem mungguwe ulama waridah tumeka apa qaidah. Wa hiya utawi qaidah iku ma perkara haruma kang haram apa fi'luhu nglakoni ma khutir mongko den haramaken iku khutir haram ngono apa talabuhu numbrih ma aidon halih malih kama kaya perkara zukira kang den tutur apa ma anhum saking ulama. Wa yakrubu lan parek min hadhil qaidati saking iki qaidah apa qaidatun qaidah ma haruma rupane ma haruma fi'luhu haruma talabuhu sesuatu yang diharamkan untuk dikerjakan haram pula untuk diupayakan, diharamkan untuk dicari. Jadi tidak boleh mencari sesuatu yang melakukannya diharamkan. Sesuatu itu termasuk tadi pekerjaan. Jadi melamar pekerjaan diharamkan. Nah, melamar pekerjaan yang haram dilakukan adalah haram. Apalagi melamarnya saja haram. Jadi mengupayakan pekerjaan yang haram itu juga haram hukumnya. Wa min furu'iha iku setengah saking pira-pira contone kaidah. Iku idza da'a dalem nalikane tolabur riba utawi ngupayaaken riba, mengusahakan riba iku wa mahrul baghilan ongkose PSK wa halwanul kahini lan ongkose dukun wa ghairihi lan saliyane apa mahrul baghi zalika utai mengkono tolab mimma saking perkara marokang liwat apa mah iku mimma saking perkara marokang liwat apa mah. Jadi tadi contohnya sama persis dengan yang ada di atas. Wastasni min zalika sadiqan falah tahlifu man angkarahu idfa'alah wa jizyatu dhimmiyut labuwain yahrum alaihi badluha kama zukin. Wastasni lan jabakno sira min dzalika saking mengkono-mengkono masalah kang wis lewat sadikan ing wong kang temen dakwaane. Falahu mongko iku tetep kedue sodik tahlifu man utawi nyumpah wong angkara kang ingkari sapa man hu ing sodikon idfa'alah krana agawe sapa ing dalem nalikane nglakoni sapa sodikon ing man wa jizyatu dhimmi utawi pajake kafir dhimmi iku tutlabu den tarik apa jizyah wa iyahrum lan senajan haram apa jizyah alaihi ing atase dhimmi apa badluha nyerahaken jizyah kama kaya perketerangan zukin kang pertelo apa mah. Kalau tadi kasus suap calon hakim kepada presiden memberikan boleh, menerima tidak boleh. Ini ada kasus di pengecualian ini. Kafir dhimmi tidak boleh menyerahkan pajaknya
Tapi orang Islam boleh menerima pajak kafir dhimmi. Kenapa kok tidak boleh menyerahkan pajak bagi kafir dhimmi? Karena dengan membayar pajak itu berarti dia tetap ingin jadi orang kafir. Menetapkan kekafiran pada dirinya itu tidak boleh. Seharusnya masuk Islam. Wa kharajalan kejaba an hadhil qaidah. Apa idadain dalam nalikane apa? Ngaku-ngaku sopom al-muddai dakwatan ing kelawan dakwaan sadiqatan kang temen. Fangkaro nuling ingkari sapa al-gharimu wong kang nempuhi. Falahu mongko iku tetep kedue muddai tahlifuhu utawi nyumpah gharim. Al-jizyatu utawi pajak iku ya juzu wenang apa talabuhu nuntut jizyah dituntut minad dhimmi saking kafir dhimmi ma'a annahu sartane sak temene kelakuan iku yahrumu haram alaihi ing atase dhimmi apa i'ta'uha maringaken jizyah li'annahu krana sak temene dhimmi iku mutamakkinun wong kang netepi iza ngene li'annahu krana sak temene dhimmi iku mutamakkinun wong kang netepi min izalatil jizyati iku mutamakkinun wong kang kongang ngono min izalatil kufri iku neng kene nggonmu apa min izalatil apa iki neng kene pas ngaji ku jek dielingno la allahu min izalatil jizyati min izalatil jizyati saking ngilangi apa? Jizyah. Dengan cara apa menghilangkan jizyah itu? Bil islami kelawan mlebu Islam. Fayatauhu mongko utawi oleh maringaken dhimmi iyaha ing jizyah. Iku innama huwa ing pestine utawi yata iku ala istimrarihi ing atase neruse dhimmi. Alal kufri ing atase kufur wa huwa utawi istimrar alal kufri iku haramun haram. Nah tadi menuntut jizyah dari kafir dhimmi bagi orang Islam boleh, tapi orang kafir dhimmi membayar jizyah hukumnya haram. Kenapa haram? Karena dengan dia membayar jizyah itu berarti dia rela tetap jadi orang kafir. Kalau tidak mau membayar fidyah berarti masuk Islam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim nafi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim dinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim dinal husna bi hurmatihim amidna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.